Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badiyyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati abaihi wa ummatihi wa zurriyyati wa ikhwanihi من النبيين والمرسلين ولكل وصلكل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه وببركاته وبكم في الدارين آمين. والمقالة التاسعة عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أي من عبد الله وعن عمر: خمس من كنا فيه سعد في الدنيا والآخرة، أولها أن يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتا بعد وقت. Al-Hadis yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Firdaus, ya, masih ketua kan ya? Masih, jangan diganti ya. Yang mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak RW, Bapak Jari, ya, Bang Abdul Ghani, ya, mudah-mudahan yang udah pada tua nih, tapi alhamdulillah di sini banyak orang tuanya nih ya, kumpul kita sama orang-orang tua. Hadirin, dan juga tak lupa pula sama teman saya tuh yang di ujung tuh, Bang Aan itu, teman ngeluyur dulu itu, ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang banget melihat dia hadir di masjid itu. Tuh, ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin teman-teman rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk berkumpul di tempat yang dimuliakan ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kumpulnya kita akan menjadi rahmat, kumpulnya kita akan membawa keberkahan, baik rahmat di tempat kita, di kampung kita, yang jelas di sini memang penuh rahmat. Karena yang namanya Baitullah itu rumah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi rahmat di sekalian dan juga menjadi keberkahan, baik juga di keluarga kita masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selawat segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih-lebih dengan selawat kita diakui sebagai umatnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul ujmah yaumul qiyamah. Hadirin teman-teman rahimakumullah, kumpulnya kita di sini jelas memberikan kebanggaan buat orang-orang tua kita. Terlebih-lebih orang tua kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nih senang banget ini. Ini orang tua kita nih ngelihat kita nih senang banget. Kita bisa kumpul pagi-pagi, sholat subuh berjamaah. Orang-orang tua kita yang udah dipanggil Allah, engkong-engkong kita, nenek moyang kita, semuanya nih keturunan kita senang banget ngelihat kita ini. Senang kita kumpul di tempat ini. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang tua kita kalau kita melihat kita salah kumpul ya. Kita kumpul di tempat yang salah, sama nangis, gelisah. Ya. Kita punya orang tua ya udah pada tinggal ya kan ya. Banyak yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kita nih kumpul pada tempat yang salah, yang jelas orang tua kita berduka, orang tua kita nangis. Dan melihat kumpul di tempat ini, orang tua kita bahagia. Karena Imam Ghazali mengutip hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, "La tafdahu amwatakum bisayyiati a'malikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahlil qubur." Ini kata Imam Ghazali mengutip hadis Rasulullah SAW. La tafdahu, janganlah kita mencemari amwatakum, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, paman-paman kita, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencemari bisayyiati a'malikum, dengan buruknya amal perbuatan kita. Ya, dengan buruknya amal perbuatan kita. Berarti ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dipandang secara agama, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan amalan-amalan yang tidak dianggap bagus, maka kita dikatakan orang-orang yang telah mencemari orang tuanya, orang-orang yang telah melukai hati orang tuanya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha tu'radu ala awliyaikum. Karena sesungguhnya amal atau perbuatan jelek tersebut tu'radu ala awliyaikum min ahlil qubur, akan disampaikan, akan dihidangkan, akan diperlihatkan kepada orang-orang tua kita, kepada nenek kakek kita, kepada keturunan-keturunan kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya, kita bisa kumpul di sini. Apalagi banyak banget ini. Ya, alhamdulillah. Ini ada 40 orang lebih ya. Ya penuh bener kayaknya. Iya, ini. Berapa? 80 tuh. Berarti ada 2 wali kalau 80 gitu. 40 ada 1 wali, kalau 80 ada 2 wali, kan ribet dia. Ini. Jadi alhamdulillah kita kumpul begini, mudah-mudahan orang tua kita gila. Ya, orang tua kita senang. Tapi sebaliknya, kalau kita kumpul pada tempat yang tidak baik, pada tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, pada tempat yang penuh dengan kemaksiatan, berarti kita telah melukai orang-orang tua kita. Kita telah memberikan rasa sakit kepada orang tua kita, dan orang tua kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala nangis melihat kita. Ya. Kumpul bawa burung gantang. Ya. Bawa burung gantang kadang dibawa jauh-jauh. Nangis orang tua kita. Kumpul bawa pancingan. Ya. Digendong untuk pancingan kemana-mana dibawa, ya dapat ikan, bayar lagi haram, ya tuh
Nangis orang tua kita judi, ya. Hadirin teman-teman rahimakumullah, di dalam kitab ini dikatakan khamsun man kunna fihi sa'ada fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara man kunna fihi sa'ada fid dunya wal akhirah, yang apabila 5 perkara tersebut ada pada diri kita, sa'ada fid dunya wal akhirah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Yang pertama, ayyudhkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, itu sering-sering zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Setiap waktu kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya kita lisan kita mengucapkan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping itu hati kita pun mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping itu juga kita harus mengerti kandungan yang terdapat di dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka kita mengerti di dalam lafaz la ilaha illallah itu ada ilmu akidah, ada ilmu tauhid yang 41. Ya. 41. Apa aja tuh? Ada ilmu tauhid yang 41. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat yang mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga, yang nomor 3, sifat yang jaiz bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Hah? Ada berapa? Adalah 99. Ya, ada yang bilang sifat wajib bagi Allah 99. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Ya. Ada berapa? Ada berapa? Asmaul Husna. Tuh, ada yang bilang Asmaul Husna. Ada berapa yuk? Kata ada 20. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Yang sering dilaguin tuh wujud qidam baqa muhalafatul lil khawadisi, itu qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Tuh sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Wujud, Allah adalah zat yang wujud, hakikatul wujud, wujud yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah kagak. Kita bukan hakikatul wujud, tapi kita adalah mawujud, yang diwujudkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat wujud yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Wujudnya Allah tanpa ada permulaan dan tanpa ada akhiran. Kalau wujudnya makhluk ada permulaannya dan ada akhirnya. Kita ada awalnya nggak? Ada.
Awalnya orang tua kita berhubungan, jadi kita di dalam rahim timbul kita, ada awalnya. Akhirnya ada umur 60 tahun, umur 70 tahun kalau sampai kan gitu ya. Ada yang umur 70, banggaan ini. Ya, bang ini dulu. Tuh kira-kira 70, alhamdulillah. Ya. 17. Ya. Nah ini gitu. Ini ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita adalah apa? Kita meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa nabi kita Muhammad merupakan Rasulullah, dan kita tekankan di dalam hati kita bahwasanya di dalam lafaz la ilaha illallah ada 41 sifat. Yang pertama sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, dan yang terakhir sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Ada satu. Fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu, mengerjakan, menciptakan atau tidak menciptakan, itu hak prerogatif Allah, itu hak mutlak buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lafaz la ilaha illallah. Kemudian di dalam lafaz Rasul Muhammadur Rasulullah, kita pun harus tanamkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita mengucapkan lafaz Muhammadur Rasulullah, yaitu di dalam lafaz tersebut ada berapa? Ada berapa? Ada 9 sifat. Ada sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, dan ada sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib berapa bagi Rasul? Berapa? Ada berapa? Ya, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Tadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Ya kan? Sekarang sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Hah? Biarin kayak anak kecil lagi kita, ya, bukan aja sifat 20. Ada berapa? Sifat wajib bagi Rasul. Hah? Apa? 25 tuh sifat wajib bagi Rasul, ada yang dia 20. Saya kan udah bilang sifat wajib, sifatnya di dalam sifat kata-kata Muhammadur Rasulullah ada 9 sifat. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Berarti sifat wajib bagi Rasulullah berapa? Sifat wajib bagi Rasulullah berapa? Kebanyakan. Ada 4. Yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, dan yang jaiz ada 1. Ya. Wajib bagi Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wajib Allah Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan mustahil bagi Rasul itu kadzib, berdusta, mustahil. Khianat, mustahil. Dan sifat yang jaiz bagi Rasul ada 1. Apa tuh? Sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Kita kentut nggak? Kentut nggak kita? Kentut. Rasul juga kentut. Kita ngantuk kagak? Ngantuk. Rasul juga ngantuk. Kita makan nggak? Rasul juga makan. Cuman kalau Rasul jarang makan, kalau kita sering-sering makan. Iya, doyan makan gitu. Rasul minum, kita minum, Rasul minum. Itu sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Nah itu
Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuh, biasanya di subuh, nih subuh wiridnya cepat bener ya, biar panjang semua. Baca kulhu 3 kali, baca falak an-nas ya 1 kali, habis itu disambung dengan, saya tuh jam 5 baru 20 baru selesai wiridnya sampai wirid, nerusin ntar sendiri-sendiri sampai jam 6 lewat tuh, di masjid aja, bukan kongkoh di masjid. Ini kita demen buat kongkoh di masjid, enak sih ya, di kopinya kopi gratis apa gratis ya, PW RT iya, gorengan disediain lah, kayak kita ntar nih makan kongko ya. Ya, hadirin teman-teman rahimakumullah, yang pertama tadi kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aksiru dzikru la ilaha illallah, aksiru dzikrullah azza wa jalla ala kulli halin, fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li abdi min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Kata Rasulullah, aksiru dzikrullah, banyak-banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li 'abdin min kulli sayyi'atin, karena sesungguhnya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ahabba ilallah, fa innahu laisa amalun ahabba ilallah, karena tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali kita ingat kepada Allah, kecuali kita zikir mengingat Allah. Wala anja min kulli syai'atin fid dunya wal akhirah, dan zikir tersebut merupakan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari segala keburukan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Berapa kali kita biasanya? Berapa kali? Ada yang 70 kali, belum 70 kali. Kalau wirid itu la ilaha illallah jangan 33 ya. Ini wiridnya 33 jangan. La ilaha illallah tuh 50 100. Kalau bisa 100 100. Kalau bisa 50 50. Kalau bisa 25 25. Kalau bisa kalau bisa 15 15. Jadi jangan 33. Aturannya itu 15, 25, 100, 50, 100. Salawat Maria lagi. Itu beda lagi itu. Itu beda itu. Ini kita lagi membicara la ilaha illallah. Kalau salawat Maria membiarkan orang pengen kaya. Pengen kaya pada sholat Maria, pengen kaya, salah niat. Ya. Kalau salawat aja itu, karena banyak orang yang kaya, banyak sholat Maria yuk, biar rezeki kita gampang. Ya. Hadirin teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa idza btala bi sayyi'at bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza btala bi baliyatin, dan ketika kita diberikan satu musibah, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Kita dapat musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan kita untuk jauh dari cobaan Allah, dan tidak ada daya kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita punya Allah. Apa yang ada pada diri kita juga punya Allah. Semuanya Allah titipkan kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senengin, ucapin la inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billah. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan kita bisa hadir di sini karena pertolongan Allah, dan kita bisa jauh dari kemaksiatan karena ada kekuatan Allah. Kita bisa sini pertolongan Allah, bukan kemauan kita, bukan. Karena Allah nolong kita, kita bisa ada di sini. Karena kita diberikan hidayah sama Allah, kita bisa ada di sini. Kalau tanpa pertolongan Allah, dingin-dingin enak narik selimut ya. Iya, enak ya. Ini narik selimut kan lagi dingin banget ya. Tapi kita usahain kumpul jamaah ngaji bareng. Ya, kumpulnya kita aja nih pagi-pagi, jamaahnya kita nih sudah dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap umatku fi bukurihim, pada waktu pagi mereka. Ini waktu pagi kita nih, kita isi dengan seperti ini. Allah udah kita termasuk orang-orang yang dalam doa Rasulullah SAW mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna katsral kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatal qulub wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. La tuksirul kalama, jangan pernah kita banyak bicara. Janganlah kali kita disuruh, jangan pernah kita banyak berbicara, banyak berkata-kata bighairi dzikrillahi, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillahi qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Karena sesungguhnya banyak berbicara, banyak keluar kata-kata dari lisan kita, ini akan menimbulkan qaswatul qalbi, akan menimbulkan kerasnya hati kita. Orang kalau udah keras hati, maka dia tidak mau lagi menerima nasihat dari orang tua, tidak mau lagi datang ke masjid, tidak mau lagi kumpul ta'lim, tidak mau lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah qaswatul qulub, hatinya keras seperti itu. Kemudian juga bukan hanya seperti itu, wa inna ab'adan nasi ila minallahi al-qalbul qasi, karena sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Manusia yang sudah tidak mau menerima nasihat, manusia yang sudah tidak mau datang lagi ke majelis taklim, tidak mau datang lagi ke masjid. Itu orang yang hatinya keras. Maka kita disuruh lembekin hati kita, lembutkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tadi kita dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau orang yang mendapat musibah, ya, ketika dia dapat hatinya keras, dia tidak kembalikan permasalahannya. Dia tidak akan pernah kembalikan musibahnya itu, dia tidak pernah kembalikan bahwasanya ini merupakan datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bisa jadi orang tersebut akan memaki-maki dirinya, akan memaki-maki penciptanya. Bisa jadi. Makanya kita disuruh banyak mengucapkan
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Paling banyaknya dosa kita sekalian adalah disebabkan apa? Disebabkan lisan kita, disebabkan banyaknya kita berbicara. Man kathrul kalam kathrul khata'uh, wa man kathrat khata'uhu kanatin kathrat dzunubuhu, wa man kathrat dzunubuhu kanatin naru aulabih. Barang siapa yang banyak berbicara, kathrat khata'uhu, maka pasti banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kathrat khata'uhu kathrat dzunubuhu, dan barang siapa banyak dosanya, banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Wa man kathrat dzunubuhu kanatin naru aulabih, dan barang siapa banyak dosanya, tempat yang paling indah, tempat yang paling tepat buat orang tersebut adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kumpul-kumpul, banyak dosa. Dikit-dikit kita ngatain, ngelein aja dia. Ya kan, kita kumpul pasti tuh ngomongin orang. Oh, dia mau lihat orang, dia tuh tangga kita tuh kalau pernah jamaah tuh pasti ngomongin. Ya, pasti kita namanya ghibah. Kita lagi jalan nih, kita mau ke masjid nih, kita mau ke masjid. Ke masjid bagus nggak? Ya, mau jamaah bagus kan ya? Tiba-tiba nih di samping kita pasnya jalan ketemu orang lagi kongko-kongko. Kita bilang, wujud nih orang, udah aja masih kongko aja. Tuh, amal ibadah kita mau ke masjid gugur. Pahala kita tuh gugur tuh. Ya, sering nggak kita gitu? Kita lagi jalan nih, dari rumah jalan, terus ketemu tuh tetangga kita lagi kongko, udah tua-tua masih kongko aja. Tuh, hati kita bilang itu tuh, hati kita tuh, pernah nggak tuh? Hati bilang, tuh, itu namanya ghibatul khafi. Ghibatul khafi, ghibah secara sembunyi-sembunyi, secara hati. Hati itu udah tua, udah mau maghrib, masih kongko aja, udah adzan juga gitu. Ya udah, kita kalau jalan aja, udah negor aja. Nggak usah kita menilai orang. Nggak usah kita menilai orang. Kita cukup menilai diri kita masing-masing. Terlebih-lebih nih, kita ada tahun baru, yang tepat buat kita adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Itu kita koreksi diri kita masing-masing sebelum kita nanti dikoreksi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita timbang amal kita masing-masing sebelum kita nanti amal kita ditimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah jam 6 ya, cukup yang lama-lama. Ya, pada intinya ketika kita kumpul dan ketika kita melakukan amalan-amalan baik, maka amalan baik kita membuat orang tua kita senang, amalan baik kita membuat orang tua kita girang, amalan baik kita akan menjadi rahmat buat orang tua kita, amalan baik kita akan memperluas kubur daripada orang tua kita. Dan apabila kita mengerjakan amalan-amalan yang tidak baik, maka amalan tidak baik kita membuat kubur orang tua kita gelap, membuat tersiksa orang tua kita, membuat menangis orang tua kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita sekali lagi, kumpul kita akan menjadi rahmat buat orang tua kita. Dan sampai di sini, dan juga saya nanti ada acara jam 7. Ya, saya mau berangkat ke Jombang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.